kita akan menyampaikan terkait update kasus Vina Eki. Dan sejauh ini kita sudah berhasil menangkap satu orang terduga tersangka yang kita DPO-kan, yaitu atas nama Peggy alias Peron, atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini kabar terbaru, Peggy alias Peron DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon ditangkap di Bandung hari ini. Polisi berhasil menangkap satu di antara tiga buron dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Surawan, mengatakan pelaku yang ditangkap bernama Peggy Setiawan alias Peron. Sudah tertangkap, kata Surawan dalam keterangannya, Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024, dikutip dari kompas.com. Pelaku Peggy Setiawan. Menurut penjelasannya, Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 21/5 malam. Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait proses penangkapan, termasuk lokasi penangkapannya. Dengan ditangkapnya Peggy, maka masih terdapat dua pelaku yang masih buron, yakni Andi dan Dani. Polisi pun masih melakukan pengejaran terhadap dua buron tersebut. Diberitakan sebelumnya, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina terjadi pada Agustus tahun 2016. Vina dibunuh 11 anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam. Remaja tersebut dibunuh bersama kekasihnya, Muhammad Rizky atau Eki, di Cirebon. Total terdapat 11 pelaku yang terlibat dalam peristiwa tragis tersebut, di mana 8 tersangka telah ditangkap dan diproses hukum. 7 orang diantaranya telah divonis seumur hidup, sementara 1 orang divonis 8 tahun penjara dan saat ini sudah bebas. Kemudian 1 pelaku yakni Peggy telah ditangkap pada Selasa 21/5 malam, dan 2 lainnya yakni Andi dan Dani tengah dalam pengejaran polisi. Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya kini turun tangan untuk membantu pencarian para buron. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga ikut membantu keluarga Vina mendapatkan keadilan. Kabar selanjutnya, tak main-main, Listio Sigit pecat 4 oknum polisi Jabar yang bungkam kasus Vina, 3 DPO terdeteksi. Kasus pembunuhan gadis asal Cirebon, Vina, yang terjadi pada tahun 2016 silam, belakangan kembali mencuat dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Hal itu lantaran munculnya film yang mengangkat kisah tragis pembunuhan dan pemerkosaan Vina tersebut ke layar lebar. Beberapa waktu lalu, film berjudul Vina Sebelum 7 Hari sempat ramai menjadi perbincangan karena mengangkat kisah tragis dari Vina. Dan hal lain yang mencuri perhatian adalah hingga saat ini masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap. Sebelumnya pihak kepolisian sudah menangkap 8 pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Namun belakangan diketahui ada kejanggalan dari penangkapan 8 orang pelaku pembunuhan dari Vina. Pasalnya, salah satu terpidana kasus Vina yang ditangkap yakni Saka Tatal mengatakan jika dirinya tidak pernah terlibat kasus pembunuhan tersebut. Di tengah kembali mencuatnya kasus pembunuhan Vina Cirebon, Saka akhirnya buka suara dan mengatakan jika dirinya merupakan korban salah tangkap. Hadir dalam acara Apa Kabar Indonesia Siang di Tepone, Saka mengungkapkan bagaimana kronologi penangkapan ia yang sebenarnya. Dalam kesempatan tersebut Saka mengatakan jika dia mengenal 6 dari 7 orang pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Saka mengatakan jika dirinya merupakan teman satu kampung dari 6 orang pelaku. Kenal sama 61 gak kenal sama sekali, yang 6 teman satu kampung doang jarang main, ungkap Saka Tatal. Saka pun menjelaskan jika saat kejadian dirinya sedang bersama dengan kakak dan pamannya. Saka juga mengatakan jika ia mengalami tindak kekerasan saat ditangkap dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Tidak ada, saya berada di rumah Saka kakak saya sama paman saya, terang Saka. Dakwaannya bahwa saya memukul.
Tapi kenyataannya berbeda, saya dipukuli, saya disiksa, saya disetrum, disuruh mengakui apa yang dituduhkan itu, tapi kenyataan saya tidak melakukan apapun yang dilakukan tersebut, sambungnya. Saka sendiri mengaku jika dirinya sama sekali tidak mengenal dua korban, yakni Vina dan Eki. Saat diwawancarai, Saka Tatal pun akhirnya menjelaskan bagaimana kronologi penangkapannya. Awalnya saya di rumah bangun tidur. Itu sore, saya main ke rumah nenek saya, terus ada adiknya Eka Sandi, salah satu pelaku, disuruh isi bensin. Adiknya nyuruh saya antar sekalian mau main bola, jelas Saka. Habis isi bensin saya mau ngasihin motornya ke Eka Sandi di depan SMP 11. Pas mau kasihin motornya ke Eka Sandi itu sudah ada polisi, Eka Sandi udah ditangkap, lanjutnya. Saya nyamperin ke situ, pas udah nyampe ke situ saya langsung ditangkap tanpa sepengetahuan apapun. Saya gak dikasih tahu penyebab apapun juga tidak pernah, sambungnya. Bukan hanya itu, Saka juga mengatakan jika saat kejadian pembunuhan Vina, ia tidak ada di lokasi kejadian dan berada di rumah pamannya dengan sang kakak. Waktu di malam kejadian saya posisi ada di rumah paman saya sama kakak saya juga ada sama teman-temannya kakak saya, kata Saka. Dari sebelum maghrib hingga malam hingga jam 10 lewat jam 11. Kurang saya pindah ke bengkel karena teman saya motornya rusak minta diantar, langsung dibenerin ke bengkel. Jam 11 kurang saya pergi menuju ke bengkel, lanjutnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina kembali mencuat setelah